Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Arkanul Iman Sittah, rukun iman yang 6. Dan kita masuk pada rukun iman yang terakhir, yaitu wal imanu bil qadar, al imanu bil qadar. Beliau Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan wal imanu bil qadari yakni al imana bi anna Allah alima kulli syai'in ma kana wa ma yakun. Beriman kepada takdir maknanya adalah mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi dan apa yang sedang atau akan terjadi. Jadi di antara makna dari iman kepada takdir yang pertama adalah kita mengimani kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi ataupun akan terjadi, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahuinya semenjak dahulu kala, semenjak azali. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan hal itu di lauhil mahfuz. Ini maknanya di sini adalah Allah telah menuliskan apa yang terjadi itu di lauhil mahfuz. Ya, Allah menuliskan, mentakdirkan dan menuliskan segala sesuatu yang terjadi itu di lauhil mahfuz semenjak dahulu kala. Wa anna kullama yajri min khairin wa syarrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa ma'siyatin faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqahu. Dan juga mengimani bahwasanya segala sesuatu yang berlaku ataupun terjadi berupa kebaikan ataupun keburukan, wa kufrin wa iman, berupa kekafiran ataupun keimanan, berupa ketaatan ataupun kemaksiatan, maka itu semua telah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qaddarahu wa khalaqahu, dan Allah Ta'ala telah mentakdirkannya dan telah mewujudkannya, telah menciptakannya. Ya, jadi tidak ada satupun yang lepas dari kehendak terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang terjadi adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada karena Allah Ta'ala menghendaki terjadinya dan Allah mengadakan hal tersebut. Ya. Wa annahu yuhibbu at-ta'ata wa yakrahul ma'siyata. Dan bahwasanya Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Nah, di sini Allah Ta'ala di sini Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Maknanya bahwa apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadinya itu tadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, kekafiran ataupun keimanan, dari sisi kecintaan dan kebencian Allah Ta'ala, maka tidak dalam satu tingkatan. Apabila keimanan, maka itu dicintai oleh Allah Ta'ala, dan kekafiran itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak semua yang terjadi, tidak semua yang Allah kehendaki terjadinya mengharuskan Allah mencintainya. Allah menghendaki terjadinya sesuatu padahal Allah Ta'ala membenci hal itu. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan walil ibadi, ini yang sebenarnya al-ibad, kelebihan huruf tak marbutah, ya, bukan ibadah. Walil ibadi qudratun ala af'alihim wa ikhtiyarun wa iradatun lima yaqa'u minhum min ta'atin aw ma'siyatin. Dan hamba-hamba Allah Ta'ala, al-ibad, ya, jamak dari abdun, mereka memiliki qudrah, kemampuan ala af'alihim, untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka, wa ikhtiyarun, dan mereka punya pilihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, wa iradatun, dan mereka punya kehendak, lima yaqa'u minhum min ta'atin aw ma'siyatin, memiliki kehendak terhadap apa yang terjadi dari mereka berupa ketaatan dan kemaksiatan. Yakni maksudnya bahwasanya seorang hamba di dalam melakukan perbuatannya, maka Allah Ta'ala telah membekali pada diri seorang hamba tersebut kemampuan untuk melakukan, dan Allah membekali pula berupa ikhtiar, pilihan. Seorang hamba bisa memilih akan melakukan apa, kebaikan atau keburukan. Juga seorang hamba memiliki iradah, kehendak untuk melakukan kebaikan atau kehendak untuk melakukan keburukan. Ya. Jadi manusia memiliki itu semua. Kita tidak mengingkarinya, bahkan kita merasakan hal itu pada setiap saat, setiap waktu, ya. Lakin dzalika tabi'un li iradatillahi wa masyiatihi.
Akan tetapi hal itu, yakni perbuatan-perbuatan hamba itu semuanya, kudrahnya, iradahnya dan seterusnya itu tabi'un li iradatillahi wa masyiatihi, itu semua mengikuti iradah, kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya Allah taala sebagaimana yang tadi telah diterangkan dalam paragraf sebelumnya, makna mengimani takdir bahwasanya Allah taala mengetahui segala sesuatu, maka dalam hal ini kita bisa fahami ketika seorang hamba melakukan perbuatannya dengan kemampuan yang dia miliki, dengan iradah yang dia miliki, ya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui hal itu semenjak dahulu kala, bahwasanya si hamba ini, si fulan akan melakukan perbuatan itu, si fulan menghendaki perbuatan ini, dan hal itu akan terjadi karena Allah Ta'ala menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu Syekh mengatakan bahwasanya itu semua tabi'un li iradatillahi wa masyiatihi, mengikuti kehendak dan masyiah Allah Ta'ala. Artinya ketika seorang hamba memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, apabila Allah Ta'ala tidak menghendakinya untuk terjadi, maka tidak akan terjadi sebagaimana kehendak seorang hamba tersebut. Tapi itu semua adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan ini, pemahaman seperti ini tentang masalah takdir, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kekuasaan yang sempurna terhadap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan, dan seorang hamba juga memiliki kemampuan ataupun ikhtiar dan iradah yang itu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah khilafan lil Jabriyah, yang berseberangan ataupun berbeda dengan pemahaman Al-Jabriyah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innal abda mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyarun, yang mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba itu mujbarun, dipaksa atas perbuatan-perbuatannya, laisa lahu ikhtiyar, bahwasanya hamba itu tidak memiliki pilihan. yakni seakan-akan seorang hamba menurut Jabariyah adalah bagaikan kapas yang tertiup oleh angin, dia tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu apapun, ya. Apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba adalah merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki ini terjadi seperti itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari bahwasanya hamba itu memiliki kehendak. Mereka menganggap bahwasanya seorang hamba, kalau bisa kita permisalkan tentang keyakinan Jabariyah ini, bagaikan sebuah wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Mereka menganggap bahwasanya hamba tidak memiliki kehendak sama sekali. Demikian pula khilafan lil qadariyati walil qadariyati. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap takdir ini juga berseberangan, berbeda dengan Al-Qadariyah, kelompok yang lain yang berseberangan dengan Jabariyah tadi. Al-Qadariyah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innal 'abda lahu iradatun mustaqillatun, bahwasanya seorang hamba itu memiliki iradah yang menyendiri, kehendak yang menyendiri, yakni tidak berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Mereka memahami atau meyakini bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak tersendiri yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi, mereka menganggap bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri duna iradatillahi wa masyiatihi, tanpa iradah dari Allah Ta'ala dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwasanya orang-orang Qadariyah seakan-akan mereka itu menganggap ada pencipta selain Allah Ta'ala, ada selain Allah Ta'ala yang bisa menandingi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka menganggap bahwasanya Allah menghendaki kebaikan sedangkan hamba menghendaki keburukan, sehingga terjadilah keburukan itu. Nah, dari sini para ulama bahkan disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya orang-orang Qadariyah adalah majusi hadil ummah. Mereka adalah bagikan majusinya umat ini. Kita ketahui bahwa majusi, mereka memahami adanya dua Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Nah, ketika orang-orang Qadariyah ini menganggap bahwasanya hamba memiliki iradah yang tersendiri, yang menyendiri, tidak di bawah kehendak Allah Ta'ala, ya, dan Allah juga memiliki kehendak sendiri, ya. Ketika Allah menghendaki kebaikan dan hamba menghendaki keburukan, mana yang terkuat maka itu yang akan terjadi. Seakan-akan orang Qadariyah ini bagaikan orang-orang majusi dalam pemahamannya ini. Nah, dua pemahaman ini, pemahaman orang-orang Jabariyah dan orang-orang Qadariyah, adalah pemahaman yang batil, yang sesat, yang tidak benar. Wa qad raddallahu 'ala ta'ifataini fi qoulihi ta'ala wa ma tasha'una illa ay yasha Allah. Allah Ta'ala telah membantah dua kelompok ini
ya, dalam firman-Nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, ya, illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah Ta'ala menghendaki terjadinya. Kita memiliki kehendak, ya, kita meyakini dan menyadari bahwa kita punya kehendak untuk melakukan sesuatu ini dan itu, tetapi apa yang kita kehendaki untuk kita lakukan, ya, tidaklah terjadi kecuali apabila Allah Ta'ala menghendaki terjadinya, ya. Ini makna dari kalimat atau firman Allah Ta'ala tersebut. Dan dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap dua kelompok tadi. Fa'athbata lil 'abdi masyiatan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak, yaitu dalam firman-Nya, wa ma tasyauna, dan kalian menghendaki sesuatu, apabila kalian menghendaki sesuatu, ya. Artinya di sini manusia memiliki kehendak. Allah menetapkan manusia memang memiliki masyiah, memiliki kehendak. Raddan 'alal jabariyati al-ghulati, yang ini merupakan bantahan kepada orang-orang Jabariyah yang mereka melampaui batas dalam pemahamannya ini. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillahi raddan 'alal qadariyati nufati, dan Allah Ta'ala menjadikan masyiahnya hamba ini, ya, tabi'atan, mengikuti masyiahnya Allah Ta'ala, mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bukanlah kehendaknya seorang hamba itu kehendak yang menyendiri di luar kehendak Allah Ta'ala, tetapi itu adalah kehendak yang mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian apa yang dikehendaki hamba itu akan terjadi apabila dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan raddan 'alal qadariyati nufat. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya. Inilah ringkasan dari al-iman bil qadar, dan kemudian beliau mengakhiri pembahasan ini dengan buah mengimani takdir. Beliau mengatakan, wal imanu bil qadari yuksibul 'abda sabran 'alal masaibi, dan mengimani takdir itu akan membuahkan kepada seorang hamba itu sikap sabar terhadap musibah-musibah yang terjadi. Yaitu karena seorang hamba yang mengimani takdir itu meyakini bahwasanya musibah ini adalah takdir Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala adalah zat yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Ketika Allah Ta'ala menakdirkan sesuatu musibah, pasti menghendaki di balik itu ada kebaikan-kebaikannya, sehingga seorang hamba itu yang beriman kepada takdir akan bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut. Demikian pula akan membuahkan kepada seorang hamba sikap ibti'adan wa ibti'adan 'anidz dzunubi wal ma'asi, ya. Ini nampaknya yang benar adalah al-ma'asi, bukan al-masaibi, ya. Dan membuahkan sikap menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, ya. Karena kalau musibah, kalau kita katakan ini kalimatnya adalah masaib, maknanya musibah, seorang hamba tidak bisa menjauhi musibah apabila Allah Ta'ala menghendaki terjadinya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang hamba mengimani takdir, maka dia akan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, yang mana dosa-dosa dan kemaksiatan itu memang merupakan perbuatan dia sendiri, yang merupakan pilihan dia sendiri, dan merupakan kehendak dia sendiri dalam melaksanakannya itu. Ya, walaupun terjadinya memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tetapi karena dia adalah perbuatan hamba itu sendiri, kehendak dia dan pilihan dia, maka dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Sehingga dengan keyakinan ini, seorang hamba akan berusaha menjauhi sepenuhnya itu dosa-dosa dan kemaksiatan, karena dia yakin akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu tadi, ya. Kama yadfa'uhu ila al-amali wa yub'idu anhu al-'ajza wal khaufa wal kasala. Sebagaimana keimanan kepada takdir itu juga akan mendorong dia untuk melakukan amal yang baik, ya, dan menjauhkan darinya al-'ajza wal khaufa wal kasal, sikap lemah, sikap takut, ya, dan kemalas-malasan. Ini semua merupakan buah yang baik dari keimanan kepada takdir apabila kita memang mengimani takdir sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.